Bro and Sis, kita kembali ke podcast Cinema Indonesia Bung yang diproduksi oleh KFT, dipersembahkan untuk Bro and Sis. Oke, kali ini podcast kita temanya adalah tentang Quo Vadis perfilman Indonesia. Bagaimana kondisi perfilman Indonesia saat ini? Mau tahu? Kita kedatangan 2 tamu dari Badan Perfilman Indonesia. Yang pertama adalah Mas Gunawan Pagaru, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia. Selamat datang dan selamat siang, Mas Gun. Selamat siang, Mas Indra. Selamat siang. Iya, yang kedua adalah Mas Naswan Iskandar sebagai Ketua Divisi Pengembangan SDM Badan Perfilman Indonesia. Selamat datang dan selamat siang, Mas. Selamat Naswan. siang, Mas Indra. Makasih. Ya, kita mau bicara soal perfilman Indonesia saat ini. Oke. Kita dengar bulan Maret kemarin, Hari Film Nasional, ada Kongres Perfilman Indonesia, betul ya? Nah, tentu informasi apa yang terbaru yang terkait dengan kondisi perfilman Indonesia saat ini, tentu Bro and Sis di rumah yang mendengarkan pasti pengen tahu dong ya. Oke, Mas Gun, mungkin ceritain dulu kenapa pada saat bulan Maret Hari Film Nasional kemarin dibuat Kongres Perfilman Indonesia. Ya, jadi gini, di dalam kepresnya itu bahwa memang diharapkan itu di situ ditulis bahwa ditetapkan Hari Film Nasional itu tanggal 30 Maret itu agar juga bisa menjadi bulan-bulan ataupun hari di mana masyarakat film itu bisa mengevaluasi terkait dengan perkembangan perfilman nasional. Makanya kemarin itu 30 Maret 2023 kemarin akhirnya kita buat perayaan Hari Film Nasional itu tidak hanya sekedar perayaan, tetapi kita mencoba untuk kembali melihat industri kita itu seperti apa. Makanya judulnya juga Wajah Perfilman Indonesia. Jadi ada konferensi, seluruh stakeholders kita libatkan, baik dari dunia pendidikan, artinya pemerintah maupun stakeholders yang ada di perfilman kita. Artinya stakeholder itu berarti dari unsur-unsur, ada unsur pendidikan, profesi, komunitas, lalu ada usaha ya. Jadi berkumpul bersama untuk bicarain soal perfilman Indonesia saat ini. Maka dikasih judul Wajah Perfilman Indonesia. Termasuk yang kita hadirkan adalah pembuat regulasi pemerintah. Gitu. Karena ini nggak akan bisa lepas. Jadi ya itu yang kita coba lihat supaya sama-sama, karena ada kemungkinan wajah kita itu dari stakeholders tadi yang Mas Indra sampaikan 4 unsur itu sudah, tetapi dari sisi tidak bisa terpisahkan dengan regulasi. Artinya bagaimana peran pemerintah terhadap perfilman Indonesia. Betul. Oke, kalau kita bicara soal wajah perfilman Indonesia saat ini, maka pasti butuh ada pemetaan ya. Betul. Kira-kira peta kondisi perfilman Indonesia saat ini itu seperti apa? Mungkin kita bisa coba kulik di mana potensi, kelebihan, kebagusan, yang mana harus ditingkatkan, mana yang masih kurang gitu ya, atau kelemahan. Oke, Mas Gun, monggo. Ya, jadi memang ada beberapa temuan ya dari 4 unsur itu. Jadi memang kita buat selama seminggu itu. Semua unsur itu memaparkan masalah apa. Jadi istilah kita kemarin di konferensi itu adalah BPI belanja masalah. Oke. Jadi masalahnya apa sih dari 4 unsur itu, mulai dari pendidikan, usaha, kemudian pekerja ya, asosiasi profesi, kemudian kegiatan. Artinya ada festival, pengarsipan, dan segala macam. Selama 7 hari itu kita minta teman-teman seluruh stakeholder termasuk pemerintah juga, persoalan regulasinya seperti apa itu disampaikan di konferensi itu selama 7 hari. Nah, kami merumuskan bahwa ternyata kalau kita melihat
perkembangan perfilman Indonesia itu kelihatannya baik-baik saja, tetapi sebetulnya di baliknya tidak baik-baik saja. Oke, sebelum kita ngomong lebih detail nih, baik-baiknya saja itu seperti apa? Ya, baik-baiknya saja terakhir 2023 ini, 2022 terakhir, kita sangat senang sekali karena market share perfilman Indonesia itu 60%. Oke. Gitu kan, artinya sudah melebihi film luar. Tetapi di balik baik-baik sajanya itu sebetulnya ada tidak baik-baik saja. Karena ada beberapa, nanti kita bisa kasih lihat beberapa temuan-temuan itu dari 4 unsur, apa yang terjadi di unsur pendidikan, apa yang terjadi di unsur SDM profesi, apa yang terjadi di produksi maupun eksibisi, distribusi, kemudian pengarsipan, di mana sebetulnya kalau ini kan kita bicara tentang ekosistem. Satu sama lain mulai dari hulu hilir itu harusnya saling berhubungan. Ada persoalan supply and demand kan gitu. Pendidikan harus mensuplai apa yang dibutuhkan oleh industrinya. Industri produksi harus mensuplai apa kebutuhan masyarakat. Kemudian ini harusnya ada evaluasi kan. Evaluasi itu perlu ada riset, perlu pengarsipan dan segala macam. Nah ini temuan kita di konferensi kemarin ini tidak terhubung satu sama lain. Semuanya jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi ini jalan sendiri, ini ya kebutuhannya apa, pendidikan tidak ini. Nah itu bisa kita lihat di pendidikan umpamanya 23 perguruan tinggi prodi film itu ada terus ini sejauh mana dia bisa mensuplai ke produksi. Kemudian 431 SMK perfilman, apakah betul keluaran di sini sesuai dengan kebutuhan industrinya? Kemudian ada 10 lembaga kursus. Nah, kalau lihat petanya, kemarin temuan kami itu melahirkan lebih kurang sekitar 5.000 dikeluarkan oleh lulusan-lulusan ini. Itu yang tertampung itu per tahun yang tertampung ya enggak semuanya gitu. Kalau itu dilihat itu ada SDM yang terserap yang ada sekitar 30.000 itu keluaran dari sekolah itu yang tertampung paling 15.000. Jadi ada terjadi pengangguran yang cukup. Padahal kalau lihat produksinya 2.500 layar 50 juta. Terus kita butuh film setahun itu sekitar 200, membutuhkan 30 sampai 40 ribu sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Nah ini kan ada miss antara supply and demand. Termasuk juga nanti, nah ini memang kita perlu ada yang paling penting nih sebetulnya perlu ada apresiasi sehingga literasi penonton tadi 60% bisa kita tingkatkan, ya kan? Literasi, kemudian litbang yang paling penting sebetulnya. Ini yang tidak jalan selama ini. Nanti Mas Naswan bisa menyampaikan terkait dengan litbang, betapa litbang itu banyak penelitian-penelitian, tetapi mungkin tidak semuanya kebutuhan kita dilayani. Kurang lebih gitu. Oke, saya coba rangkum ya supaya bisa nangkep bahwa di dalam bidang-bidang itu atau fase-fase itu ini kelihatan bagus di luar, padahal kalau kita lihat ke dalam itu jalan sendiri-sendiri. Harusnya itu menjadi siklus gitu ya. Betul. Atau menjadi sebuah rantai yang saling terkait dengan satu dengan lain. Misalnya kita lihat di layar ini gitu ya, ada 23 perguruan tinggi prodi film di Indonesia. Terus ada 431 SMK perfilman Indonesia. Apalagi bahwa kalau misalnya 23 perguruan tinggi, satu perguruan tinggi itu menyerap berapa mahasiswa setiap tahun ya. Sementara penduduk kita begitu banyaknya, terus passionnya seperti apa, sementara ini kurang sinkron dengan fase berikutnya adalah pada saat masuk produksi. Dimana butuh tenaga kerja untuk 200 produksi film dalam 1 tahun, dan kira-kira dibutuhkan sebanyak 38.000, tapi di data ini ada 15.000 yang tidak terserap. Yang tidak terserap. Nah itu problem benar.
Ini kan artinya ada masalah kan? Itu problem. Itu wajahnya. Ini wajah program kita. Iya. Kenapa 15.000 itu tidak terpakai sementara kebutuhan SDM itu 38.000? Yes. Bisa jadi yang kerja itu saja, atau mereka usaha lain. Semakin kelihatan petanya, kelemahannya apa, kelebihannya apa, kita coba bedah satu-satu. Mulai dari fase pertama dan fase kedua, dari fase pendidikan dengan apa ya, dengan jumlah seperti itu yang terserap 1 tahun 5.000 mahasiswa yang lulus dan dinyatakan menjadi filmmaker, tapi ternyata ketika masuk ke industri yang supply and demand-nya itu cukup tinggi tapi tidak terserap. Artinya ini kenapa? Oke, kita bahas dengan Mas Naswan. Mas Tawan, kenapa tuh bahwa apa yang terjadi peta di dalam dunia pendidikan itu nggak sinkron dengan dunia produksi? Kita ngomong dunia lah, fase-fase itu, supaya ini bisa kita bedah satu-satu di mana letak salahnya, lalu bagaimana cara kita memperbaiki. Ya, Mas Indra, mungkin kalau ngomong pendidikan film, saya duga pendidikan film itu masih lebih euforanya gitu, euforia bahwa film adalah sebuah bidang kerja yang dalam tanda petik glamour gitu ya, terus diminati banyak. Faktanya memang begitu, dari 23+1 sih sebenarnya prodi film yang ada sekarang ini, itu peminatnya memang banyak banget peminatnya itu. Contoh salah satu perguruan tinggi negeri itu yang kapasitas cuma 80 kursi, itu minatnya sampai 5.000, 6.000 gitu. Jadi hampir semua perguruan tinggi negeri yang ada prodi film, mungkin mereka tidak perlu promosi karena peminatnya memang udah banyak. Nah, ini kan sebetulnya paradoks ya, peminat yang banyak, mungkin ada masalah juga, prodinya masih sedikit, karena daya serapnya juga terlihat kurang kan. Nah, tapi ada lagi sebetulnya masalah mendasar. BPI coba lihat, main-main ke negara tetangga, ya, main-main juga ke benua tetangga gitu. Rasa-rasanya kita di Indonesia ini paling berani gitu, paling berani dalam tanda petik itu ya, paling berani menyelenggarakan pendidikan dalam skup yang relatif sempit gitu. Di banyak negara yang namanya sekolah film itu minimal fakultas, school gitu. Kalau kita tuh prodi. Ada banyak tuh perguruan tinggi film, kalau kita sebut New York Film Academy, Beijing Film Academy, Hong Kong Film Academy, banyak. FGIC, Paris 3 itu kan kampus-kampus film semua tuh. Nah, salah satu sebabnya itu adalah kenapa? Prodi itu kecil kan? Yeah. Kalau kita ngomong prodi itu kecil, anggap saja dari 144 SKS itu ya ada MKDU segala macam gitu. Praktis minimal sebetulnya antara 40 sampai 45 mata kuliah saja yang bisa diberikan dalam masa plus minus 4 tahun lamanya studi. Sementara di industri itu yang kita catat ya, setidaknya hari ini di industri itu minimal setidaknya ada 14 bidang besar. 14 bidang besar itu dia itu setelah ini based on SKKN ya, Standar Kerja Nasional Indonesia. Setidaknya ada 355 elemen kompetensi, Mas. Bayangin 24 mata kuliah atau 30 mata kuliah harus mengadopsi 355 elemen kompetensi yang kalaupun direlevansikan dengan praktek itu kalau di standar kerja itu ada namanya unjuk kerja. Di standar kita di industri setidaknya ada 929 unjuk kerja di bidang film. Kebayang bagaimana caranya sebuah prodi yang kecil ini kalau berpikir 14 bidang itu, pasti anak-anak sekarang tuh bilang tuh yang dapat cuma icip-icip aja. Nah, akibat icip-icip itu tidak ahli, gitu. Tidak ahli, itu terlalu besar muatannya, terus wadahnya kecil. Nah, ya itu mendasar. Jangan-jangan ini sebetulnya BPI dari tahun lalu menduga, mungkin nanti kita kerja sama Kemdikbud Ristek gitu. Jangan-jangan film itu memang rumpun ilmu, Mas, gitu. Karena apa ya? Karena kalau misalnya kita BPI lihat film itu rumpun ilmu, film itu kan setidaknya melibatkan 3 hal besar. 1 kreativitas,
2 teknologi, 3 bisnis. 3 besar ini saja, ini multidisiplin nih. Kalau sudah ngomong kreativitas, wah, di 14 bidang ini sendiri, dia punya ilmu sendiri. Rasa-rasanya orang film di industri paham betul, kalau harus jadi editor, harus tahu ilmu editing. Teorinya banyak, metodenya banyak. Dan orang film di industri tahu betul, kalau dia ahli di editing, belum tentu dia bisa mengerjakan di pekerjaan di kamera. Karena ilmunya beda, kompetensinya beda, kebayangkan itu. Nah, ini mungkin hal mendasar. Kedua, yang mungkin juga menyebabkan link and match. Di industri itu sedemikian gencar sekarang, besar, walaupun industri juga harus kita benahi, gitu kan. Tapi paling tidak, menurut kita, dunia pendidikan tidak seharusnya melulu mengabdi pada industri. Industri ini juga harus diberikan kontribusi pengembangan ilmunya, gitu kan. Nah, kalau dia melulu merujuk kepada industri dan itu benar-benar memahami bagaimana cara dia merujuk, tentunya nggak begitu juga, gitu. Nah, itu yang saya duga pribadi saya, mungkin BPI sama-sama, mungkin ada banyak hal yang mungkin kita bisa bicarakan bersama, masalah regulasi. Contoh satu lagi, link and match itu. Akibatnya apa, Mas? Kurikulumnya cenderung tidak sesuai. Kebayang ada satu mata kuliah sinematografi, itu dianggap mahasiswa atau siswa SMK setelah belajar mata kuliah sinematografi itu bisa jadi sinematografer. Nah, ini satu lagi, kecenderungan untuk tidak memilah-milih kualifikasi. Ini juga menyebabkan tidak link, tidak match, gitu. SMK di industri levelnya kan sudah jelas KKNI-nya. Level 3, gitu, level 2, level 3, ya nyaris-nyaris level 4, gitu. Artinya pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang seharusnya diberikan kepada anak SMK sesuai kualifikasi dia di industri. Tidak jadi level yang lebih tinggi, gitu kan. Yang itu pun sebetulnya di dalam industri punya treatment yang berbeda. Misal sutradara, penulis skenario, atau produser. Kedua, persoalan itu ada lagi ini, kompetensi guru dan dosen. Semoga ini keliru, Mas. Betapapun hebatnya kurikulum, betapapun canggihnya modul, tetap berpulang kepada siapa yang memberikan. Iya. Gitu. Source-nya. Siapa gurunya, siapa dosennya. Bahkan kabarnya, guru dan dosen yang baik itu tidak hanya sekadar memberikan pemahaman, tapi guru dan dosen yang baik itu menjadi inspirasi mahasiswanya karena dia melihat banyak hal. Nah, faktanya adalah 45% ya, maksimal paling tidak sekitar 45% dari jumlah guru, jumlah dosen se-Indonesia ini itu latar belakang ilmunya tidak linear di bidang film. Gitu. Bahkan agak jauh tuh ilmu yang lain. Kita coba cek lagi, apakah mereka juga praktisi misalnya. Ternyata tidak kurang dari 55% saja yang mengaku pernah berpraktek di dunia industri. Walaupun juga kita bisa cek lagi di industri yang mana juga, gitu kan. Nah, maksud kita begini, ada regulasi di sini. Ada regulasi. Bagaimana caranya perekrutan itu harus kita perlakukan sangat cermat, gitu. Karena belakangan kita semakin sadar film itu metode. Kalau banyak orang ngomong shot 1 tambah shot 2 itu adalah teknis. Kalau bagi kita kan tidak, itu kan metode. Metode menyampaikan sesuatu itu grammar, gitu. Gitu kan? Ini yang dianggap wah, ini gampang, nanti masalah teknis, masalah teknis. Ah, ini masalah. Terus satu lagi itu ini masalah sarana prasarana. Kalau tadi kita sebut film urusannya kreativitas, film urusannya teknologi, film urusannya bisnis. Prasarana dan sarana prasarana pendidikan film kita cenderung ketinggalan. Padahal di dunia industri teknologi digital sekarang wah sudah berkembang makin pesat, bahkan
ada banyak hal yang berdampak dari pengembangan teknologi itu. Teknologi digital hari ini justru sudah mengakibatkan merubah banyak cara di industri film. Cara produksi, cara distribusi, cara eksebisi. Kalau yang di pendidikan masih ngomong industri yang dengan teknologi yang lama, itu ini agak repot nih. agak repot itu. Ya satu lagi agak perlu ya. Bagaimana caranya kita harus kuatin guru dan dosen. Karena apa? Setahu kami, teori film itu praktik, Mas. Teori film itu praktik. Bagaimana caranya tahu teori tidak pernah praktik? Nah, ini masalah ini. So, yang baik adalah, nah itu. Ibarat orang ngajarin berenang tapi nggak pernah ke kolam. Itu yang terjadi kira-kira di industri film kita. Nggak salah juga, Mas, ini penugasan banyak dosen, banyak guru yang dalam tanda petik temuan BPI sebenarnya tidak mau juga berada pada posisi itu. Dia ditugasin datang ke situ sebagai PNS, masuk ke prodi itu, daripada nganggur ya bertahan aja. Bahkan ada banyak dosen bilang gini, Pak, setiap besok mau ngajar, setiap besok mau berikan kuliah, malamnya pasti sebagian kami nggak tidur, Pak. Karena apa? Mesti mikir besok itu mau ngomong apa. Dan mesti mikir nanti mahasiswa sama siswa mau nanya apa. Kita bisa jawab. Begitu tuh. Itu soal itu nekat banget ya. Tidak ada masalah di sistem pendidikan. Iya, memang ada masalah. Coba kita bedah sedikit ya di dunia pendidikan. Pertama itu adalah bahwa kita lihat demand masyarakat Indonesia khususnya untuk sekolah di film, baik di level SMK maupun di level perguruan tinggi itu hype-nya tinggi. Itu positif. Oke, positif. Ketika dia masuk, ternyata kalau tadi cerita ada ratusan kompetensi, ya ada ratusan kompetensi yang kalau di dalam industri sendiri ratusan kompetensi itu adalah profesi. Maka kalau saya bandingkan dengan tadi bahwa ada demand yang bagus masuk ke dalam dunia pendidikan baik level SMK maupun level pendidikan, perlu nggak sih ada leveling berarti? Misalnya gini, SMK itu levelingnya yang mana sih? Ketika perguruan tinggi level yang mana? Ya pengennya kita nih, dreamingnya bahwa orang yang sekolah film di level SMK maka dia terusannya itu adalah perguruan tinggi. Tapi kan sampai hari ini kan baru berapa persen gitu kan. Perlu nggak sih itu? Itu dulu deh, Mas Naswan. Sebenarnya Mas Gun? Ya. Itu bukan, kita tidak, sebetulnya itu sudah ada dan itu kepres. Level di namanya tadi sudah disampaikan oleh Mas Naswan, KKN. Ya. KKN itu adalah menentukan level SMA, SMK itu ada di level berapa? Karena kita punya sebenarnya di dunia ini itu 1 sampai 10. Tapi kalau kita hanya menggunakan 1 sampai 9. Tapi di film itu kita pakai levelnya itu 2 sampai 7. Itu hasil konvensi. Nah, SMK itu tadi Mas Reswan sampaikan level itu ada di 2, 3, nyebrang dikit di 4. Nah, di sini sudah dijabarkan di profesi-profesi di perfilman kita, ya level 2, 3, 4 itu profesinya ini. Oke, artinya menurut KKNI itu sebenarnya sudah di leveling. Artinya sudah ada pembatasan. Sementara di dunia pendidikan pembatasan itu masih buram. Nah, ini masalah. Gitu kira-kira. Ini kemarin ada temuan. Bahasa absurd aja nih. Kita kemarin ada temuan ya di SMK itu. Nah, kalau memang begitu, berarti ini kan yang tadi Mas Gun ungkapkan bahwa
gimana pun juga butuh yang kelima adalah regulasi. Betul. Artinya peran pemerintah. Siap. Dalam hal ini kalau kita ngomongin SMK, leveling, bahwa di industri udah ada leveling, ada pembatasan, berarti kan kalau leveling kan pembatasan. Berarti ini kan regulasinya kan di kementerian juga dong. Dalam hal ini pasti Dekdikbud. Betul. Jadi temuan kita juga salah satunya itu dunia pendidikan itu yang ada sekarang ini, khususnya di film ya yang kami temukan. Itu menjual mimpinya terlalu besar. Yes. SMK capaiannya jadi sutradara, ya tidak mungkin. Ya, berarti artinya satu, bahwa ini memang di dunia pendidikan perlu adanya pembatasan ilmu pengetahuan tentang film. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan kan harus memang dibatasi. Iya. Kalau ataupun ada anak SMK jadi sutradara jadi hebat, itu kasus. Ya, atau gini, yang paling gampang ya di kepolisian atau di ketentaraan, yang namanya secapa, Ada bangkai. ya kan, nggak mungkin bisa lulusannya setinggi ketika dia jadi akpol. Betul. Di sekolah di akpol, maaf. Gitu ya. Kalau Kira-kira gitu ya. kalau saya lihatnya begini Mas, ada faktor yang lain juga. Faktor yang lain juga itu makin hari pendidikan itu lembaga pendidikan itu dalam tanda petik dituntut peminatan semakin hari harusnya semakin meningkat. Jangankan di swasta, di negeri pun sudah begitu. Apalagi swasta, gitu kan. Nah, ini sebetulnya sah saja dalam sisi pasar dunia pendidikan gitu. Kadang-kadang jualannya juga setelah sekolah di sini Anda akan jadi sutradara yang hebat. Itu kan problemnya karena nggak ada leveling tadi. Nah, begitu ada leveling tadi kan sebenarnya dan gitu kan. Nah, maksudnya itu masalah aspek pasarnya. Ya. Nah, sebetulnya ada banyak lembaga tuh tahu lah. Yang namanya KKNI, SKKNI itu kan sudah cukup lama. Nah, mungkin juga yang belum terpikirkan itu atau belum dapat diusahakan itu kekhasan, Mas. Oke. Kekhasan ini misalnya gini. Sekian banyak bidang di film, kalau kita sebut saja sekarang berdasarkan SKKNI setidaknya ada 14 bidang plus 1 pemasaran dan distribusi. Itu mungkin nggak satu sekolah, satu kampus khas, kampus sinematografi aja saja. Khas dia. Jadi ini kampus keluaran utamanya adalah pekerja-pekerja di sinematografi, dunia kamera, lighting. Oke, itu tadi hubungannya dengan Mas Naswan bilang bahwa harusnya bukan level fakultas, tapi levelnya udah satu sekolah. Betul. Maka bidang-bidang tadi bisa aja pemikirannya adalah kekhususan tersendiri gitu kan. Jadi, karena nggak cukup. Iya, artinya Waktunya juga nggak cukup. butuh waktu. Oke. Artinya bahwa ketika kita bicara soal bagaimana sinkronisasi di dunia pendidikan, di dunia industri tadi, berarti kan kalau misalnya dasar yang dipakai adalah KKNI, maka butuh ada leveling supaya menghindari promosi-promosi. Itu clear kan? Nah, yang itu tentu belum dilaksanakan karena kita bagian daripada evaluasi yang hasil konferensi tadi, bagaimana cara membuat perfilman Indonesia ke depan. Lalu saya lihat yang kedua dari pemaparan Mas Naswan tadi, bahwa kompetensi dosen, pengajar itu diperlukan supaya tidak ada tadi ada ilustrasi dia panas dingin ketika menyambut esok pagi, ya kan? Nah, artinya kalau misalnya bahwa harus diperlukan penguatan dosen dan pengajar. Pertanyaannya, dengan cara apa, ide-ide apa yang menjadi dasar bagaimana caranya menguatkan pengajar dalam level SMK, dosen dalam level perguruan tinggi, perlu diomongin juga nggak waktu ke conference kemarin? Itu juga masalah terkait balik-balik lagi supply and demand. Demandnya tinggi, dunia pendidikan film ini tinggi sekali kan, tumbuh terus. Sementara tidak disuplai, ya kan? Artinya disuplai itu tenaga pengajarnya. Ya artinya kan pasti butuh pelatihan. Nah itu dia. Artinya kalau misalnya not ready, berarti kan butuh pelatihan. Nah sebetulnya kemarin ada yang kita coba tangkap.
kenapa kok saya ini perlu kita diskusikan tajam lagi kepada pembuat regulasi ya. Artinya kok semudah itu memberikan izin? Itu persoalan. Kan sebetulnya ditahan aja dulu supaya tidak terjadi penyumbang pengangguran yang terlalu banyak. Gitu. Apalagi tadi ada yang menarik lagi satu nih, Mas Indra, terkait dengan jumlah yang harus deliver ke mahasiswa. Itu waktunya nggak cukup. Ada berapa ratus kompetensi, ada berapa ratus unjuk kerja, itu nggak mungkin diselesaikan dalam waktu. Nggak mungkin. 3 tahun ya. Pendidikan kalau saya lihat dalam konteks bahwa dibutuhkan penguatan pengajar atau dosen tadi atau tenaga pelatih, kalau kita ngomong tentang pelatihan, berarti kan di kepala saya nih, oh butuh pelatihan. Itu satu. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelatihan itu? Pemerintah harusnya terlibat. Negara harus hadir di situ agar supply-nya sesuai dengan demand-nya. Ini kan terjadi demand-nya gimana, supply-nya ya akhirnya kan yang kasihan kan mahasiswa dan pelajarnya kan. Akhirnya supply mahasiswa dan pelajarnya juga tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, akhirnya nyumbang pengangguran. Ada tambahan, Mas Arson, selain regulasi dari pemerintah? 2 hal ya, jangka pendek, jangka panjang. Sebetulnya faktanya menurut saya memang kekurangan dosen yang kompeten. Kekurangan dosen yang kompeten itu masalah. Jadi penyuplai dosen film itu hampir tidak ada. Ya itu, artinya solusinya kan tadi salah satunya adalah bahwa dibutuhkan kebijakan atau good policy dari government. Ya, gitu kan maksud saya begini, ada pengaturan kalau memang ini jangka panjang. Kalau minatnya sedemikian banyak, mungkin pemerintah akan lebih canggih lagi untuk melakukan riset itu. Ternyata memang perlu kampus yang banyak, pasti perlu guru dan dosen yang banyak, gitu kan? Artinya mesti ada cara bagaimana menciptakan guru dan dosen perfilman. Itu satu, itu jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek yang terjadi sekarang, ya mau nggak mau, diklat, bimtek gitu, dan itu terstruktur, bertingkat gitu-gitu. Itu memang harus dibuat gitu, harus dibuat untuk mengejar ya percepatan itu ya, terutama bersama-sama mengajak guru dan dosen memberikan pengalaman untuk produksi gitu-gitu. Itu penting gitu. Di samping juga penguatan sekolahnya. Ya, artinya bahwa ketika bahwa dibutuhkan pemerintah itu kan begini ya, ketika market itu hype-nya adalah film, yang tadi good-nya itu adalah bahwa ternyata udah 60% lebih market share di film Indonesia di Indonesia negara kita, ya kan, yang selama bertahun-tahun yang lalu itu sangat susah. Ketika hype itu timbul, maka kan pasti ada keinginan dari masyarakat banyak untuk wah ini bisa jadi ladang pencarian. Maka dibentuklah sekolah-sekolah. Tapi ternyata ada hal-hal yang memang mesti dipersiapkan. Maka memang butuh penguatan tenaga pengajar di samping membuat banyak tenaga pengajar, kan begitu kan? Betul. Termasuk, artinya kalau tenaga pengajarnya banyak tapi tidak kuat, percuma juga. Termasuk upaya mengadopsi para praktisi itu baik, tapi cenderung masih kurang. Kurang dalam arti kurang secara kapasitas. Artinya gini, ada banyak juga praktisi yang secara praktek di industri itu luar biasa aktivitas. Tapi persoalan pedagogi, persoalan praktik-praktik pengajaran itu juga persoalan. Dan terus juga bukan cuma itu aja, banyak praktisi tidak mau masuk ke sana karena terkait dengan pengupahan apa dan segala macam. Lebih menikmati hidupnya kalau dia diproduksi. Artinya kan sebenarnya kalau misalnya untuk penguatan profesi pengajar atau tenaga pengajar, tenaga dosen itu kan sebenarnya butuh pelatihan, pada petik itu pelatihan. Nah,
Saya dengar kan udah ada sertifikasi dosen dan pengajar ya. Udah ada. Cuman apakah di bidang film udah ada apa belum? Di beberapa bidang ada, tetapi khusus untuk artinya gini, sertifikasi kan ada 2 sertifikasi di sebagai pengajar, sertifikasi di bidang itu kompetensi, jadi beda. Nah ini yang masih sangat-sangat ya ada 1-2 yang punya, tetapi itu kan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang begitu banyak. Itu masalahnya. Nah makanya tadi itu kalau ada menarik tuh pertanyaan, selain diklat, terus Mas Nasran juga nyampaikan tadi tuh menarik tuh. Mungkin harus ada program yang tadi Mas Nasran bilang, ada program produksi bersama melibatkan dosen ya. Sehingga dia punya pengalaman praktek, teori yang dia punya. Nah itu baru bisa kita bilang dia kompeten kan gitu. Kalau dia juga punya skill. Nah ini yang tidak ada. Belum pernah deh. Ya belum. Ini saya pikir salah satu menciptakan. Salah satu terobosan untuk penguatan itu, artinya dosen-dosen yang sudah ada dilibatkan produksi bersama, ya kan. Di situ dia akan punya pengalaman mengimplementasikan teori yang dia punya, pengetahuan yang dia punya. Oke, Bro and Sis, ini kita baru bicara soal dunia pendidikan film yang diperlukan. Itu aja udah banyak kelemahan. Artinya sisi baik, industri film Indonesia bagus, ada hype positif, ada 60% bisa share market di Indonesia, itu good. Itu membuat gula-gula untuk masuk ke dalam dunia industri film. Tapi ketika masuk, apa daya kalau tidak punya kemampuan. Artinya kita harus bisa mengevaluasi bahwa di dunia pendidikan, film khususnya, itu diperlukan karena industri film Indonesia butuh regenerasi. Kita kembali ke segmen berikutnya. Rehat dulu, Jack.